Ya, bersama kita ada Poppy Sofia dan hari Sabtu ya? Ya, Papa. 4 hari yang lalu berarti ya? Iya, Selasa. Iya, tiga ya. Hari Sabtu. Jam berapa? Selasa, ya. Terima kasih ya, Raffi. Jam berapa? Papa tuh sebenarnya kan tinggalnya sendiri ya. Sendiri? Sendiri Mama banget. Mama udah biasa kan. Udah bisa. Cerai gitu, zaman sekarang kan cerai. Sebenarnya. Nggak, aku bercanda ya. Jadi Papa tuh tipe orang tua yang nggak mau nyusahin anaknya kan. Jadi pengennya tinggalnya sendiri. Di rumah, di Sukabumi? Di Sukabumi. Sendirian? Terus ada momen Papa tuh sempet kayak wudhu mungkin ya pas lagi mau sholat tuh jatuh di kamar mandi. Jam berapa, Mam? Sore gitu kayak mau asar. Kali ya, ya. Dan biasanya kayak tetangga-tetangganya suka lihat Papa tuh ke masjid kan. Nah jadinya kok Papa aku namanya Pak Cecep ya. Kok Pak Cecep nggak ke masjid asarnya? Apa jangan-jangan di masjid yang satunya lagi? Pas maghrib juga gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ternyata ditemukan pas Isya. Jadinya papaku kan nggak nyalain lampu kan. Jadi tetangga ada curiga datang. Ternyata ditemukan di kamar mandi sudah dalam keadaan dingin gitu. Ya, bentar. Tapinya masih ada nafasnya. Ya, makanya saya mau nanya, masih bernyawa? Masih, terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi pas di rumah sakit tuh kayak nggak ngejar gitu lah. Aduh, jadi emang kan ada tipe orang tua yang suka dilayani, diladenin, ditemenin. Kok ini mah tipe yang nggak mau? Ya karena mungkin sendirian. Iya sendirian banget. Pokoknya terakhir juga kan aku sempat premier launching ini series aku ya. Dia tuh sempat komen, "Pip, kamu cantik banget" gitu, kayak WhatsApp gitu lah, nge-capture foto di Instagram kayak gitu. Terus ya aku juga nggak tahu ya, kayak nggak ada feeling apa-apa gitu kan. Terus mimpinya beda lagi, mimpi cowok cakep gitu. Aku mimpinya nggak ada firasat apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba aku denger ya dari yang tetangga Papap justru yang video call pakai handphone Papap gitu. Langsung ke aku juga jadinya kaget. Satu kamu lagi Jakarta? Aku lagi di rumah di Tangerang gitu. Itu berarti diperkirakan kurang lebih 4 jam Papa sendirian di kamar mandi itu. Kayaknya. Aduh, ya Allah. Dan kalau nggak salah, lu juga pernah posting juga ya. Kita lihat ya. Ketika sudah meninggal, Papap, sampai bertemu lagi ya kita, Pap sayang. Walaupun Teteh nggak banyak waktu sama Papap, Papap selalu jaga komunikasi sama Teteh. Selalu liatin story IG Teteh. Selalu WhatsApp Teteh foto-foto dari IG. Selalu jadi tempat curhat Teteh di telepon. Selalu mendoakan Teteh. Maafin kalau Teteh kurang waktu sama Papap. Papap laki-laki yang terbaik yang pernah ada di hidup Teteh. Selamat beristirahat di alam yang berbeda ya Pap sayang. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Aduh. Sedih. Ya gimana ya, maksudnya di satu sisi aku juga pernah ngurusin nenek aku kan. Nenek aku juga sempat Alzheimer gitu kan. Sebelum meninggal, wah pokoknya kita kan nanganin orang Alzheimer butuh kesabaran gitu ya. Alhamdulillah papaku tuh maksudnya kondisinya nggak pikun, nggak gimana. Cuma dia kayak mandiri aja lah, nggak mau nyusahin anak-anaknya kayak gitu. Tapi ya maksudnya kayak, ya namanya usia kita kan nggak ada yang tahu gitu. Dan yang paling keren dari papa aku tuh, selalu kalau ditelepon yang ceria banget. Padahal mungkin dia lagi sakit, mungkin nggak pernah ngeluh. Sebenarnya ada sih beberapa kali ngeluh. Cuma yang namanya papa aku tuh kayak orang yang selalu, dia tahu anaknya tuh banyak masalah. Anaknya tidak mau membebani lagi. Anaknya tuh kayak selalu ya stres, depresi apa segala macam gitu. Misalkan curhat ke papap gitu. Lu masih curhat ke papa? Curhat lah. Masya Allah. Belakangan ini aku suka curhat ke papa aku karena biar gimana pun anak perempuan itu paling enak tuh curhat sama ayah gitu. Jadinya pas curhat tuh kayak plong gitu kan. Jadi selalu papap tuh kayak, oh kenapa Neng gini kasih solusi gitu. Jadi segimanapun aku jauh sama papa aku, tapi peran papap tuh kayak udah jadi laki-laki yang bisa kasih advice buat aku. Terakhir ketemu secara langsung, secara fisik kapan? Sebenarnya sih pas waktu Lebaran udah lama ya. Udah lama, berbulan-bulan yang lalu. Itu terakhir? Udah lama, tapi kita suka video call gitu.
berasa cukup dan video call kita kadang-kadang gitu ya. Padahal mah Beda kita nggak tahu. Ada nggak yang papa kepingin banget tapi belum kamu realisasikan, jadi tuh aduh nyesel banget nih, aduh kaduhung gitu. Sebenarnya aku kan baru punya motor yang misalkan gitu, terus lagi di bengkel lah, lagi di cat. Nanti kalau Teteh motornya udah jadi, Teteh mau touring ke Sukabumi, Teteh mau kasih lihat papap gitu kayak gitu. Aduh. Tapi itu sih maksudnya kayak nggak apa-apa. Papa aku tuh tipikal orang yang udah Neng nggak usah janji, maksudnya nggak usah, sesempatnya aja gitu. Motornya udah jadi? Belum jadi sih, kira-kira 2 minggu lagi lah. Tapi usia Nanti. papap ternyata tidak sampai di situ ya. Tenang, aku mau touring Sukabumi. Entah buat Nanti papap. pasti gitu. Papa tuh kayak bule ya. Pak Cecep. Iya, Pak Cecep Samsudin. Ejaannya masih zaman dulu TJ. Cecep. Iya kayak Iya gitu. tapi kayak ada tulang bulanya pernah nggak ada ya? Asli. Tapi ada orang-orang Sunda tuh memang ada yang karakter mukanya gitu juga. Mungkin penjajahan Belanda kali ya, zaman dulu ada sisa-sisa seperti. Iya mungkin. Kamu tuh berapa bersaudara sih? Aku tuh sebenarnya kan jadi papa tuh sebelumnya tuh ada istri juga kan. Jadi dari istri yang pertama itu ada 4. Oke. Ada 4, aku dari mama ada 2. Jadinya kayak kita 6 bersaudara lah ya. Oke. Tapi aku dari Beda mama, ibu. iya beda ibu. Dari mama itu aku anak pertama gitu. Tapi luar biasa ya. Ada 2 istri, Iya. 6 anak. Tapi di akhir hidupnya beliau memilih untuk sendirian. Iya. Itu sebagai anak tuh kayak pengen melakukan sesuatu tapi udah gitu ya. Sama papa tuh. Iya. Sampai iya maksudnya kan mama sama papa udahan udah lama juga ya. Ya udah mama sendiri, papa sendiri pada kadang-kadang kita dilema ya sebagai anak yang orang tuanya nggak akur, mesti janjian terus nih. Misalkan kalau mau lebaran aja hari pertama sama mama, hari kedua atau hari ketiga sama papa. Berusaha adil, berusaha membahagiakan semuanya. Iya, dan harus jaga-jaga omongan, jangan sampai kesenggol. Mama kan perempuan sensitif juga kan. Kalau ayah mah tahu udah, soalnya yang ngambek mama gitu, jadinya Iya. gitulah. Dan pas kamu nikah untung papa masih ada dan lain-lainnya. Ini ada videonya nih, ada videonya. Itu kamu nikah udah berapa lama? Aku nikah udah mau 7 tahun. 7 tahun. Udah 7 tahun. Terharu, alhamdulillah ya. Masih sajian papa saat Apa itu. masih ada ya? Iya, senang banget walaupun mama sama papa punggung-punggungan sih Saat kan. itu. Kan tetep Awkward banget ya. Iya, itu hal kenapa aku sekarang bisa tertawa, maksudnya itu adalah hal yang seru dari keluarga aku gitu. Iya dong. Iya, Kekuatan mereka tuh justru jadi bercandaan kalian juga mungkin. iya, daripada yang kayak aduh sedih ya keluarga kita nggak bersatu sama seperti keluarga orang. Enggak, justru kayak seru gitu ya. Jadinya kayak pas di pelaminannya punggung-punggungan mah. Bohong enggak, beneran. Ini Iya, beneran. iya tapinya Lucu banget. aku sama adik aku udah terbiasa kayak gitu. Jadinya ini bukan Yalah, gitu. bukan satu hal yang memalukan. Dibikin ringan aja jadinya ya. Relax gitu, banyak sekarang itu terjadi di kota-kota besar, jadi kayak aja. Udah ngasih cucu belum sih ke papa? Alhamdulillah udah. Dari aku ada 1, dari adik aku ada 3. Tapi Jadi udah lomba. jadi aki papa Jadi Cecep aki. teh. Ya, aki-aki. Kan kalau Tora cucunya 1 jadi aki. Kalau lebih dari 1 Kalau aki-aki. aki-aki. Tapi aduh, waktu kamu kecil, inget gak momen-momen waktu kamu kecil sama almarhum papa yang nggak pernah kamu lupa waktu SD, SMP? Sebenarnya kalau sama papap tuh yang jujur ya aku kayak SD SMP-nya tuh agak jauh ya sama papap, soalnya papap kan kerja terus gitu kan. Apa sih papa dulu aktif apa? Dia tuh kayak pekerja swasta gitulah. Nah, terus jadi kayak jarang banget untuk komunikasi. Padahal kita satu rumah, tapi dia kerjanya kayak giat banget. Jadi kayak perginya pagi, pulangnya malam banget. Iya. Dia tipe pekerja Iya. yang emang Yes. buat keluarga. Berarti kayak anak-anak gitu. kita lah ya. Ya kayak kita ya kan. Iya. Iya, terus akhirnya ya emang sebenarnya ya masa itunya juga kurang gitu. Tapi justru yang aku ingat setelah kayak aku nikah justru ketemunya. Jadi kayak mulai kita mencurahkan, papa tahu nggak sih pap? Tata tuh kurang sosok di sini. Jadi ada momen tuh aku udah curhat semuanya, keluarin unek-unek sampai akhirnya papa minta maaf.
maaf ya teh, mungkin dulu papapnya kurang begini. Udah kelar dari situ, makanya curhat terus. Ya dan ya mungkin sama-sama saling dewasa, akhirnya obrolan pun dewasa ya. Dan juga hari ini bertepatan dengan Poppy Sofia ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Yuk. Hari ini hari berbeda. Tahun-tahun ya, panjang umurnya sama orang dikit. 41 ah? 41. Happy birthday buat Poppy Sofia. Lanjutkan hidup. Ya. Meskipun kemarin kita sama-sama merasakan kehilangan juga, bapaknya baru aja pergi. Tapi yang namanya hidup terus berjalan. Mudah-mudahan di ulang tahun ini berkah barokah untuk hidupnya. Salam buat suami dan keluarga tercinta semua. Terima kasih. Tiup. Yuk, bebas. Nulis ya. Terima kasih. Ulang tahun berbeda tanpa apa-apa, tapi mudah-mudahan ya itu hidup harus dilanjutkan lagi ya. Ya. Terus jadi ibu yang hebat buat anak-anaknya. Ya, Buat Pak Jarwo juga selamat, bentar lagi jadi kakek-kakek. Iya, Bentar lagi baru satu, cucunya. iya. Buat tanya ini selamat ya. Oke rakyat, Sampai. selanjutnya sudah Iya. jadi lagi nih. Kali ini kursnya menarik dan relate dengan kita semua dari konten jadi cuan. Nah, buat yang mau dapetin cuan dari bikin konten, ikutin terus kursusnya hari Sabtu atau kursnya hari Sabtu 27 September 2025. Kursnya ada 2, online dan juga offline. Info lengkapnya bisa cek di IG di @trans7academy. Oke, sampai ketemu di FYP berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.